jalan menuju gunung itu cuma satu tapak gitu. Tanahnya itu sungguh sangat licin sekali. Keras banget, Pak. Keras itu mah. Setelah aku mengikuti aktivitas Abah dan Emak menanam singkong, sungguh apresiasi banget sih untuk mereka. Dari pagi sampai siang mereka melakukan ini berdua gitu. Mereka hidup mandiri. Duduknya gimana? Duduknya gimana? Gini. Gimana? Gitu. Tuh. Oh iya. Rasi ini dia teksturnya lebih kasar dan juga tidak semanis beras. Tapi untuk rasanya saya harus masih belajar lagi membiasakan untuk memakan rasi gitu. Beberapa bulan ini saya senang menggeluti dunia fashion, terutama kayak desain baju, hijab, kayak gitu. Saya belajar dari YouTube aja gitu, bagaimana sih cara mendesain yang bagus, bagaimana sih cara membuat pola untuk menjahit, kayak gitu. Karena kan selama ini kadang membeli baju gitu tidak puas gitu, ada yang kurang, tapi dengan belajar untuk mendesain pola, saya bisa mengeluarkan gitu, apa yang pengen saya buat dan seperti apa desain baju yang saya inginkan. Perkenalkan, nama saya Vera Ayu Rahmawati, biasa dipanggil Vera. Umur saya 22 tahun, saya mahasiswa di program profesi apoteker di Universitas Indonesia. Saya terjun di dunia farmasi, mungkin karena orang tua saya itu background-nya adalah di dunia kesehatan. Saya juga tertarik bagaimana sih cara obat itu bisa bekerja untuk menyembuhkan orang-orang, untuk bagaimana sih mekanisme obat itu bisa menyembuhkan suatu penyakit gitu. Jadi saya lebih tertarik ke arah medicine-nya. Ingin menjadi sosok seorang apoteker yang profesional, yang bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat gitu, terutama bagi masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Karena dengan begitu saya bisa merasa hidup saya lebih bermanfaat gitu bagi masyarakat. Kampung adat Cirende terletak di Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung. Luasnya sekitar 64 hektar. 60 hektar lahan digunakan untuk pertanian, sedangkan 4 hektar sisanya untuk pemukiman. Terdapat 50 keluarga atau 800 jiwa yang tinggal di sini. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan. Nama Cirende berasal dari nama pohon rende. Dulunya tempat ini terkenal dengan populasi pohon rende. Mereka memegang prinsip ngindung ka waktu bapa ka jaman, yang berarti sebagai kampung adat memiliki cara, ciri, dan keyakinan masing-masing, namun tidak melawan tetapi mengikuti perubahan zaman.
Selain kepercayaan, adat yang masih mereka pegang teguh sejak tahun 1918 adalah pangan mereka yang terbuat dari singkong. Rasi atau beras singkong, begitu mereka menyebutnya. Mereka mengonsumsi rasi sebagai makanan pokok. Sampurasun. Sampai Mak, Abah. ya. Ya, perkenalkan, Ya. nama saya Vera. Saya Ya. mahasiswa dari Jakarta. Tujuan saya ke sini, saya pengen mengikuti aktivitas emak dan abah. Harapan saya setelah saya tinggal beberapa hari dengan warga Cirendeh ini, saya bisa mendapatkan pelajaran, khususnya pelajaran tentang hidup. Bagaimana sih cara mereka itu kayak tetap memegang teguh tradisi dan sampai saatnya nanti ke depannya sampai anak cucu mereka gitu masih tetap memegang tradisi tersebut. Pasangan kakek nenek Tatang dan Ici telah berusia lebih dari 60 tahun. Bercocok tanam dan beternak adalah kegiatan keseharian mereka. Abah kebunnya di mana, Bah? Di gunung itu pasir. Jauh gak? Enggak, dekat. Dekat? Dekat. Wah, oke deh. Ayo, Mak. Kondisinya semalam itu hujan. Nah, tanahnya itu sungguh sangat licin sekali. Dan jalan menuju gunung itu cuma satu tapak gitu. Jadi aku sama emak sama abah harus sendiri-sendiri gitu jalannya. Rentan sekali untuk jatuh gitu. Jadi aku selama jalan itu dipegangin sama emak. Dan melihat kondisi abah juga, abah membawa dua karung pupuk gitu kan, dia bawa ke atas. Akhirnya aku menyeimbangkan diri aku gitu, pegangan sama emak gitu. Seneng banget itu rasanya bisa ikut sama emak. Abah nyangkul di sini? Ya di sini. Oh, Ya. emak bantuin abah juga? Enggak. Mak ngapain? Ngoret. Ngoret di mana, Mak? Oh, di bawah. Oh, ya udah. Ya. Ya. Aku bantuin Abah dulu ya, Mak. Nanti aku bantuin Mak ya habis itu. Dadah, Mak. Cangkulnya di sini adanya. Mana cangkulnya, Bah? Di sini disimpan ya tuh. Oh. Cangkul. Cangkul. Oh, ada dua, Bah. Yang Coba ya, aku nyoba deh. ya. Keras banget, Bah. Keras itu mah. Nggak bisa. Nggak bisa putar. Sejak masa penjajahan Belanda, leluhur kampung Cirende menjadikan ketela atau singkong sebagai pengganti beras. Salah satu alasannya karena padi tidak dapat tumbuh di sini akibat lahan berbukit dengan kemiringan yang cukup curam. Perasaanku setelah aku mengikuti aktivitas Abah dan Emak menanam singkong, kemudian nyangkulin tanah, ngambilin rumput bersama Emak. Kayak sungguh apresiasi banget sih untuk mereka karena dari pagi sampai siang mereka melakukan ini berdua gitu. Mereka hidup mandiri.
emak dan abah gitu, mereka selalu berusaha untuk bekerja dengan giat gitu. Dalam kondisi abah dan emak yang semakin menua, mungkin sekarang umurnya udah hampir 50-60 tahun, tapi badannya tuh masih sungguh sangat fit gitu. Aku terharu banget ngelihatnya gitu. Abah dan emak sungguh luar biasa banget bagi aku gitu. Gak ada singkongan tuh. Hah? Yang mana? Gak ada singkongan, busuk. Apa karena ini kurang pupuk, Bah? Pupuknya banyak itu. Nah, itu di tanahnya ada itu. Ada penyakitan. Oh, di tanah Di sini. tanah sininya. Terus harus diapain tuh, Bah, kalau kayak gitu? Nah itu harus disimpan dulu. Harus Simpan dulu, didiemin. Jangan ditanam dulu. lagi. Oh, nanti dia bagus sendiri tuh. Bagus sendiri. Berarti. Tuh ada. Ini setahun nih, Bah, kayak gini, dapat Setahun, kayak gini. Setahun. Tak rugi petaninya ya. Setahun segini besarnya. Iya, ada nggak, Bah, kadang panen yang jadi lebih besar gitu singkongnya? Ada. Lebih besar dari ini Lebih ya? besar ada, lebih ini tuh. Yang besar gini ada. Oh, Kalau yang bagus itu kalau yang bagus. Itu jenis singkong apa kalau yang bagus? singkongnya itu garnawis. Aku awalnya terkejut gitu mendengar bahwa warga di sekitar kampung Cirende ini, mereka itu menjadikan singkong sebagai bahan makanan pokok mereka gitu. Aku sangat penasaran sekali bagaimana gitu kampung Cirende ini mereka itu mengolah singkong untuk dijadikan sebagai rasi, menjadi bahan makanan yang lainnya yang memiliki daya jual yang cukup tinggi juga gitu. Ini pertama kita buat rasi ya, beras singkong. Ya, Gini, Mak. Terus yang dibuat rasi apanya, Mak? ampasnya Ampasnya. dijemur. Biasanya Mak sehari buat rasi berapa banyak, Mak? Ukur 18 kilo. Buat 18 kilo? Cuacanya iya yang cerah, Heeh. yang jelek mah Kalau jelek cuacanya? 3 hari. Emak ikut-ikutan buat rasi ini dari kapan? Dari emak kecil? Mah kecil, Umur berapa, Mak? umur bayi. Dah, bayi, mama teh pasihan sang beas, jadi terang. Dari bayi emak dikasihnya udah langsung ini ya? Kue pari. Demi efisiensi waktu, warga menggunakan mesin untuk membuat rasi. Namun tak sedikit warga yang secara tradisional masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Ici salah satunya. Ampasnya selain dijadiin rasi, bisa dibuat apa lagi, Mak? Bikin comrok, Combro. Combro Misro. pakai ini, pakai ampas. make. Mak, aku boleh nyobain nggak? Boleh Apa? nyobain ini Marut. marut. Sok, Iya. sok, sok Duduknya bergilir. gimana? Duduknya gimana? Gini, Gimana? Gitu. tuh. Oh iya iya. Gini ya. Secara keseluruhan sih semua tahapan ini relatif mudah gitu karena menggunakan metode yang sederhana, menggunakan alat juga yang sederhana gitu. Tahap yang paling sulit itu ketika diparut karena ketika diparut itu posisi tubuh itu kayak agak turun ke bawah, capek aja sih gitu, lama gitu kan. Sedangkan singkong yang harus diparut itu banyak gitu kan. Kita lama gitu memarut itu, kemudian takut juga rentan tangannya tergores gitu sih. Mungkin bagi abah dan emak itu merupakan hal yang biasa dan mudah gitu. Tapi bagi saya itu yang paling sulit sih. Secara keseluruhan itu merupakan tahap yang paling sulit gitu. Mak, ini airnya. Iya. So, aku siram ya. Nah.
nanti itu dijadiin kanji. Iya. Kenapa sih Mak harus diperes kayak gini Mak? Iya, kenapa harus diperes? Kan pahangnya harus keluar. Apa? Pahang. Pahang? Pahang itu apa Mak? Pahit. Oh, jadi yang rasa pahit itu dari sininya. Turun ke bawah. Mak, kalau boleh tahu, sebenarnya boleh nggak sih Mak kalau makan beras? Boleh. Ada ininya nggak? Ada syaratnya nggak Mak kalau mau makan beras? Ada. Apa Mak? Harus numpang. Harus numpang? Iya. Kalau mau makan nasi beras? Iya. Oh, Syukuran. Syukuran. harus syukuran dulu gitu. Iya. Kalau pengen makan beras. Iya. Walah, itu udah dari zaman dulunya kayak gitu Mak? Iya. Makanya selama ini makannya rasi terus. Padahal sebenarnya mungkin kayak bisa gitu ya Mak ya, beli beras. Bisa nanti. Bisa. Seumur hidup Mak pernah nggak makan beras? Enggak. Sama sekali? Enggak. Abah juga? Sama. Wow. Udah. Gini. Begini. Ini udah nih diperesnya Mak. Udah. Terus sekarang tinggal Dijemur. dijemur. Ya. Pakai apa Mak? Nampan ya? Nampannya di mana Mak? Di situ. Apa yang ambil ya? Ya. Di sini Mak simpannya. Inilah tahap akhir dari pembuatan rasi. Ampas singkong yang sudah terpisah dengan sarinya dijemur hingga benar-benar kering. Wawasan saya tentang singkong juga menjadi lebih banyak lagi karena sebelumnya saya juga hanya mengetahui bahwa singkong ini bisa dibuat sebagai combro, misro ataupun goreng-gorengan yang lainnya. Tapi ternyata wah, dari ampas singkongnya pun itu bisa dijadikan sebagai beras singkong gitu, pengganti beras gitu, dijadikan sebagai makanan pokok oleh emak dan abah dan juga kampung-kampung sekitar sini gitu. Udah kan? Berarti ini kita tinggal tunggu keringnya ya Mak? Iya. Udah. Yes, selesai. Udah Mak? Udah. Yuk kita jalan. Yuk. Berapa hari tadi Mak di ini? Kalau cuacanya bagus, cerah, 2 hari. Kalau buruk, Buruk, 3 3 hari. Oke, sudah. Yuk. Udah. Ini yang udah kering Mak? Ya, udah. Oh, jadi pas udah kering, Boleh tahap ditumbuk. selanjutnya ditumbuk. Ya. Udah. Sampai berapa banyak Mak? Setengah. Setengah lagi? Ya. Udah. Sedikit lagi. Udah. 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 Oh. Aku boleh nyoba nggak, Mak? Ini sampai seberapa halus, Mak? Lemas. Sampai halus? Lemas. Di sini, di Oh, di sini ya. Gigir. Ini ya? Ya. Setelah ditumbuk hingga membentuk butiran yang menyerupai beras, rasi dibersihkan dari sisa-sisa serat. Setelah itu, tak perlu dicuci seperti beras, rasi hanya perlu disiram dengan sedikit air sampai semua butiran basah. Lalu, tanak rasi selama 10-15 menit dan rasi pun siap disantap. Ini ya, Mak, rasinya? Ya. Wah, mirip sama nasi beneran ya, Mak ya? Nasi beras. Iya, mirip sama nasi beras dilihatnya. Cuma ini jadi lebih coklat. Cobain ya. Ya, cobain. Ini aku pertama kali loh, Ya. Bah, makan rasi. Ya. Coba. Enak tuh. Enak, wah enak. Lumayan enak. Mirip sama nasi. Cuma ini ini kurang berasa dibanding nasi ya, Iya. Bah ya. Kalau nasi dia lebih manis. Pertama kali saya rasakan dan masuk ke lidah saya,
agak berbeda sih rasanya, jelas sangat berbeda dengan beras karena rasi ini dia teksturnya lebih kasar dan juga tidak semanis beras pada umumnya. Jika dikaitkan dengan kesehatan, memang rasi atau beras singkong ini sungguh sangat bagus gitu. Karena memang rasi ini dia tuh memiliki kadar gula ataupun karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan nasi itu sendiri. Tapi untuk rasanya, saya harus masih belajar lagi membiasakan untuk memakan rasi gitu. Warga di sini juga memanfaatkan sari singkong yang menjadi sagu kanji. Bahkan kulit singkong bisa diolah menjadi makanan ringan seperti dendeng kulit singkong. Berbagai kreasi makanan singkong ini dapat mendatangkan nilai ekonomis. Bisa untuk dijual, bisa pula menghemat kebutuhan keluarga akan penganan sehat. Mak biasanya ngejualin nggak, Mak? Enggak, aku nggak jual. Emang nggak ngejual? Cemilan, Buat tamu-tamu, cemilan Mak sama Abah aja gitu. tamu-tamu Di rumah. gitu. Biasanya Mak paling sering bikin kue apa, Mak? Apa? Iya, paling sering. Yang sering Heeh. opak kecil-kecil. Opak. Itu dari singkong semua. Pada hari terakhir ini, aku membantu emak untuk membuat kue, yaitu kue bugis. Kue bugis ini berbahan dasar dari singkong, dengan bahan-bahan lain ada kelapa, ada gula, dan juga mentega. Itu merupakan hal pertama bagi saya, pertama kali banget bagi saya untuk membuat kue bugis ini gitu. Dan cukup mudah, tidak sulit gitu, karena bahan-bahannya pun sederhana dan cukup sedikit gitu. Bagi saya pribadi, saya sangat bangga dengan Kampung Cirende ini. Terkhusus untuk Abah dan Emak, banyak banget sebenarnya pelajaran hidup yang saya dapatkan di sini. Belajar untuk hidup sederhana, makan dengan rasi, yaitu beras singkong, lauk juga yang sederhana. Kesederhanaan pun itu juga bisa menimbulkan kebahagiaan gitu, bisa memberikan kebahagiaan asalkan kita ikhlas gitu menerimanya.